Ya, saudara, Anda kembali bersama saya di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Ini salah satu segmen yang kami hadirkan untuk Anda yang akan membahas masalah seputar kesehatan, di mana di situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang yang masih terus kita waspadai, mungkin segmen ini bisa menjadi referensi Anda kalau Anda masih ragu untuk datang ke rumah sakit, tapi Anda punya masalah kesehatan. Silakan layangkan pertanyaannya melalui Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV. Bisa 1 hari sebelum tayang atau kapan saja, nanti kami akan seleksi sesuai dengan dokter spesialis yang kami undang setiap harinya. Atau ketika segmen ini hadir, Anda bisa melakukan telepon interaktif di nomor 021 53 660 500. Dan hari ini kita sudah mengundang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Dr. Lia Marliana. Dr. Lia, selamat pagi, salam sehat dok. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi juga para penonton sekalian. Ya, Dr. Lia, baru saja Timothy Marbun kan berdiskusi dalam dialog berkaitan dengan seorang anak SD, kelas 5 SD, ini memprihatinkan sekali bahwa kemudian harus cedera di bagian leher tampaknya ya dok ya. Boleh ya saya sambung sedikit supaya kemudian menjadi perhatian kita semua. Cedera leher seperti itu kalau mendengar tadi Timothy berbincang dengan beberapa narasumber, sebetulnya sang anak ini sempat berjalan dari situasi dia dipukul atau mendapatkan kekerasan begitu, dia masih sempat berjalan ke kelasnya dan kemudian di situ dia di kursinya atau di meja tempat dia biasa duduk, itulah kemudian dia semacam pingsan atau tidak sadarkan diri. Itu memang mungkin terjadi dan ternyata trauma atau di leher itu ternyata cedera yang harus kita waspadai, betul ya, Dr. Lia? Betul sekali Mas Bayu, ini adalah gambaran dari cervical atau tulang leher kita. Ini tampak dari samping. Nah di tengah ini adalah sumsum tulang belakang. Kalau kelihatan ada yang bolong itu, nah ini adalah sumsum tulang belakangnya. Kemungkinan saya juga tidak tahu pasti bagaimana traumanya. Tapi kemungkinan itu traumanya dia ke belakang, lalu kemudian ke depan. Sehingga ada mungkin pembuluh darah atau organ di situ yang bermasalah. Dan sumsum tulang belakangnya itu sendiri mungkin bermasalah. Sesuai proses, itu terjadi pembengkakan, Mas. Sehingga kalau analisanya, mungkin pada waktu awal trauma, dia tidak apa-apa, makanya dia masih bisa jalan. Lalu kemudian pembengkakan terus berjalan sehingga terjadilah apa yang dialami anak ini selanjutnya. Nah itu yang perlu diwaspadai adalah bagaimana treatment kita pada saat emergency case kita menghadapi kondisi ini. Jadi mungkin pada pelajaran evakuasi ya di pramuka atau waktu kita sekolah itu diajarin, kita harus kalau ngangkat orang sakit itu kan harus sejajar. Dengan yang diangkat satu sisi ke belakang sehingga tidak posisinya tidak rata, sehingga bukannya menolong malah mungkin malah menambah cedera. Dan pada saat trauma mungkin yang kita harus observasi selalu kalau ada memungkinkan adalah tensi, nadi, respirasi. Nadi sebenarnya kita cek di sini Mas. Ini arah ibu jari ini adalah nadi kita. Nah, pakai 3 jari kita pegang tangan kita, nah itu yang berdetak. Kalau kita bingung ini cepat atau lambat, kita bandingkan dengan detak nadi kita. Lalu itu respirasinya, nafasnya. Apakah cepat atau lambat, nah itu yang perlu itu adalah tanda-tanda vital dari badan manusia. Itu mungkin Mas. Mungkin pelajarannya dari cara menangani atau pertolongan pertamanya, semua sekolah, mungkin juga kita di rumah sedemikian rupa kalau ada yang pingsan, anggap saja ada terjadi sesuatu, kita harus sediakan penopang leher itu ya dok ya, untuk kemudian pelan-pelan kita pasangkan sedemikian rupa, mungkin itu bisa membantu mengurangi trauma di bagian-bagian leher. Karena kan kita nggak ngerti sebetulnya ini kenapa begitu, tapi upaya-upaya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan perburukan sesuatu itu memang harus dilatih sehingga kemudian bisa mengurangi dampak-dampaknya. Tapi sekali lagi kita harus sama-sama belajar dari semua peristiwa ini. Terima kasih Dr. Lia.
Betul, Ya. terima kasih. Ya, Dokter Lia, sekarang kita kembali ke Sehat di Tengah Pandemi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Saya mulai dengan netizen yang sudah menghadirkan pertanyaannya melalui Instagram Sapa Indonesia. Ada @Leni Setiau. Dokter, saya berusia 23 tahun. Tulang saya saat ini banyak mengalami pengeroposan, dok. Masih 23 tahun ya. Nah, apakah langkah-langkah yang harus saya lakukan, dokter? Bagaimana cara pengobatan untuk mengatasi pengeroposan tulang ini? Terima kasih. Silakan, dok. Ini harus kita perhatikan semua nih, karena koreksi saya, dok, pengeroposan tulang itu pasti terjadi, tapi biasanya di usia-usia nanti begitu. Kira-kira begitu ya, dokter Lia? Silakan penjelasannya. Betul sekali, Mas Bayu. Ini kasusnya cukup menarik. Pada wanita, ini kayaknya wanita ya namanya ya. Iya. Usia 23 tahun, usia muda, sudah mengalami keropos tulang. Jadi secara global, keropos atau osteoporosis ada dua macam. Primer yang sesuai alamiah, itu yang kita alami semua. Sekunder karena penyakit-penyakit tertentu. Di sini karena usianya masih 23 tahun, bisa dianggap ini ada penyakit yang mendahuluinya, sehingga berefek pada pengeroposan tulang selanjutnya. Memang saran saya kalau memungkinkan datang ke dokter, lalu kita nanti akan cek apa sih penyebab utamanya sehingga terjadi pengeroposan pada tulangnya. Nah, untuk yang alamiah yang perlu kita lakukan, ini tambahan aja ya Mas Bayu ya. Iya, silakan, dok. Kita harus cukupi, lalu lakukan dan hindari 3 poin itu. Cukupi maksudnya apa? Cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D3, protein atau mineral lainnya. Lalu lakukan apa? Lakukan olahraga, latihan fisik, walaupun sederhana tapi teratur, berjemur di pagi hari dan perlu juga deteksi dini. Nah, ini yang sudah dilakukan sama Mbak Ia, deteksi dini pada usia 23 dia udah tahu. Lalu hindari itu apa? Itu hindari ya kebiasaan-kebiasaan buruknya, Mas. Misalnya ya maaf ya, merokok, minum minuman bersoda, itu atau kafein yang berlebihan, atau diet yang terlalu ketat itu hindari. Jadi poinnya tiga keyword atau kata kunci itu yang harus kita lakukan sehingga kita ke depannya terhindar dari pengeroposan tulang. Oke. Itu mungkin, Mas. Ya, terima kasih Dokter Lia. Dan mudah-mudahan yang dialami tadi penanya sebelumnya ini Leni yang masih 23 tahun tapi sudah mengalami banyak pengeroposan tulang, ini menurut Leni bisa segera ke dokter ya untuk kemudian bisa ditangani. Itu harapan kita semua. Dokter Lia, pertanyaan berikut dari netizen. Ini dari Bobby. Bobby 21 tahun. Dokter, hari Senin kemarin saya ke tempat gym dan sedang melakukan latihan untuk memperbesar lengan otot di kedua tangan. Tiba-tiba tangan saya terasa pegal dan berat, sehingga bahu sebelah kanan saya itu sampai menimbulkan bunyi, dok. Nah, sesampainya di rumah, lengan saya terasa makin pegal dan saya coba putar bahu saya dan ada bunyi lagi, dok. Tetapi sekarang di bahu sebelah kiri. Tetapi di bahu sebelah kiri tidak ada masalah, dok. Jadi yang berbunyi ini bahu sebelah kanan. Apakah bunyi dari bahu sebelah kanan ini ada tanda bahwa saya ada mengalami cedera? Nah, apa penjelasannya, dok? Apa yang kemungkinan atau diduganya seperti apa nih yang terjadi sama Bobby? Silakan, Dokter Lia. Oke, selamat pagi Mas Bobby. Dari gambaran yang diberikan, memang betul Mas Bobby ini kemungkinan besar adalah terjadi trauma. Kenapa seperti itu? Mungkin waktu dia angkat beban, tangannya belum siap, belum kuat, sehingga mengalami trauma. Nah, untuk selanjutnya treatment pada diri sendiri, pertama selalu istirahatkan dulu. Jadi kayak Mas Bobby ini kemarin kejadian hari Minggu, mungkin berarti baru 4-5 hari ya Mas ya. Istirahatkan dulu, jadi jangan nge-gym dulu. Nah, kemudian istirahat itu biasanya kita kasih batas adalah 2 minggu karena soft tissue healing, jaringan-jaringan lunak itu akan sembuh dalam 2 minggu. Nah, nanti setelah 2 minggu mulai aktivitas, tapi bertahap. Nah, yang perlu Mas Bobby lakukan pada awal-awal itu istilahnya pendulum exercise. Jadi kalau Mas Bayu lihat ini bahu saya, Mas, ini bahu saya muter kayak orang ngulek ya. Nah, tapi lihat Mas, ini tangan saya makin lama makin tinggi.
Nah, ini kan arahnya ke belakang, Oke. tapi nanti kemudian kita putar lagi ke depan. Juga dari putaran yang kecil sampai ke putaran yang besar, sambil dirasakan ada sesuatu atau tidak gitu, kira-kira ya dok ya? Betul, Oke. betul. Kalau bunyi itu kemungkinan apa dok? Kalau sampai ada bunyi, walaupun tidak dijelaskan Bobby itu bunyinya seperti apa, tapi nah itu kenapa tuh? Apakah sendi atau apa? Jadi prinsipnya sendi bahu itu seperti kalau main golf, itu tempat bola golf dan ini bolanya. Ya, oke. Nah, di antara bola golf itu ada pelapis, kalau di motor soft breaker kali ya Mas Bayu ya. Oke. Nah, mungkin ada posisi yang kurang pas sehingga mungkin ada menyebabkan cedera atau mungkin bahkan kerobekan. Kita bilang itu labrum. Nah, itulah makanya perlu exercise dengan penulung exercise dulu, kita putar dulu untuk memastikan apakah itu robek atau tidak. Kalau misalnya dirasakan makin nyeri atau kok tidak merasa nyaman, memang baiknya segera diperiksakan ke dokter ortopedi terdekat. Oke, nah begitu ya Bobby, bersabar, jangan digunakan dulu untuk olahraga, jadikan buat istirahat dulu, baru nanti pelan-pelan coba digerakkan lagi. Mudah-mudahan tidak perlu ke dokter ortopedi atau apapun, tapi kalau masih terasa nggak enak atau sesuatunya, segera periksakan. Semoga bisa cepat teratasi itu cederanya. Baik, Dokter Lia, itu pertanyaan dari netizen yang sudah dijawab. Saya terima kasih, tapi Dokter Lia jangan kemana-mana, karena segmen Sehat di Tengah Pandemi masih akan hadir untuk menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama kami.